Semangat pagi Ibu Lia dan teman-teman. Pada kesempatan siang hari ini, yang pastinya kita tetap semangat pagi, kami dari kelompok 1 akan membawakan presentasi dengan judul Keterampilan Dasar Mengajar Guru dalam Pembelajaran Terpadu, di mana kelompok 1 terdiri dari Ibu Dwi Marintan, Ibu Febriana Marieta, dan saya sendiri, Maria Dwi Sari Wahyuningrum. Pada pembahasan keterampilan dasar mengajar guru dalam pembelajaran terpadu, kami membagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah pembahasan mengenai interaksi edukatif. Di dalamnya kami akan memaparkan mengenai pengertian dan ciri-ciri yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Marintan, kemudian prinsip-prinsip interaksi edukatif yang akan disampaikan oleh Maria Dwi Sari Wahyuningrum. Pada pokok pembahasan kedua, yaitu mengenai kedudukan guru dan anak didik yang akan dipaparkan oleh Ibu Febriana Marieta. Pada pokok pembahasan ketiga mengenai keterampilan dasar mengajar. Di dalam keterampilan dasar mengajar ini, kami akan mengupas mengenai 8 keterampilan dasar mengajar yang akan disampaikan oleh Ibu Febriana Marieta dan saya sendiri, Maria Dwi Sari Wahyuningrum. Pengertian interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Ciri-ciri interaksi edukatif. 1. Interaksi edukatif mempunyai tujuan. Tujuan interaksi edukatif adalah untuk membentuk anak didik dalam mencapai suatu perkembangan tertentu. 2. Interaksi edukatif mempunyai prosedur yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Agar dapat mencapai tujuan secara optimal, maka dalam melakukan interaksi perlu ada prosedur atau langkah-langkah sistematis dan relevan. 3. Interaksi edukatif ditandai dengan penggarapan materi khusus. Materi harus didesain sedemikian rupa dengan memperhatikan komponen pembelajaran sehingga sesuai dan cocok untuk mencapai tujuan. 4. Ditandai dengan aktivitas anak didik. Sebagai konsekuensi bahwa anak didik sebagai sentral, maka aktivitas anak didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya interaksi edukatif. 5. Guru berperan sebagai pembimbing. Guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi edukatif yang kondusif. 6. Interaksi edukatif membutuhkan disiplin. Disiplin di sini dapat diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur menurut ketentuan yang sudah ditaati dengan sadar oleh pihak guru dan anak didik. 7. Mempunyai batas waktu. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu untuk pencapaiannya. 8. Diakhiri dengan evaluasi. Guru harus melakukan evaluasi untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip interaksi edukatif. Yang pertama adalah prinsip motivasi. Dalam interaksi edukatif, tidak semua anak didik termotivasi untuk mengikuti semua materi pembelajaran. Motivasi untuk menerima materi pun berbeda-beda. Hal ini perlu disadari guru agar dapat memberikan motivasi yang bervariasi kepada anak didik. Yang kedua adalah prinsip berangkat dari persepsi yang dimiliki. Setiap anak didik memiliki latar belakang, pengalaman, dan pengetahuan yang berbeda. Guru dapat memanfaatkannya guna kepentingan pembelajaran. Penjelasan yang disampaikan guru sebaiknya mengaitkan pengetahuan dan pengalaman anak didik sehingga akan memudahkan mereka menanggapi dan memahami pengalaman baru, bahkan membuat anak mudah memusatkan perhatiannya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip mengarah pada titik pusat perhatian tertentu atau fokus tertentu. Titik pusat atau fokus akan membatasi keluasan dan kedalaman tujuan belajar, serta akan memberikan arah kepada tujuannya.
di mana tema adalah titik pusat atau fokus pada pembelajaran di TK. Prinsip yang keempat adalah prinsip keterpaduan. Keterkaitan antara satu tema dengan tema yang lain, atau keterkaitan antara satu bidang pengembangan dengan bidang pengembangan yang lainnya dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Prinsip yang kelima adalah prinsip pemecahan masalah yang dihadapi. Pemecahan masalah dapat mendorong anak didik untuk lebih tegar dalam menghadapi berbagai masalah dalam belajar. Guru perlu menciptakan suatu masalah untuk melatih anak memecahkan berbagai masalah yang sesuai dengan tema yang akan dipelajari. Yang keenam, prinsip mencari, menemukan, dan mengembangkan sendiri. Anak didik pada hakikatnya mempunyai potensi untuk mencari dan mengembangkan dirinya. Lingkungan harus diciptakan untuk menunjang potensi tersebut, dalam arti adalah lingkungan yang kondusif. Guru sebaiknya memberi kesempatan kepada anak untuk mencari dan menemukan sendiri berbagai informasi. Tugas guru di sini adalah memfasilitasinya. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip belajar sambil bekerja, learning by doing. Belajar sambil melakukan aktivitas akan lebih banyak memberikan hasil bagi anak didik. Sebab pemahaman yang didapat anak didik lebih bertahan lama tersimpan dalam diri anak, dapat menimbulkan kesan yang lebih permanen dalam diri anak didik. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip hubungan sosial. Dalam prinsip hubungan sosial, kondisi sosialisasi perlu diciptakan dalam kegiatan belajar dan mengajar sehingga akan mengakrabkan antar anak didik. Anak juga perlu dilatih bagaimana membina hubungan sosial dengan teman-temannya, dengan guru, dan juga dengan orang-orang lain yang terdapat di sekolah. Karena setiap manusia selain sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Kemudian prinsip yang ke-9 adalah prinsip perbedaan individual. Setiap anak didik adalah unik dan berbeda dari anak yang lainnya. Hal ini perlu disadari oleh guru, sehingga dapat memudahkan guru untuk melakukan interaksi edukatif dengan setiap anak didik. Kedudukan guru. Guru adalah seorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik atau anak didik. Guru juga merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Kedudukan anak didik. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan, sehingga anak didik menempati posisi yang menentukan dalam sebuah interaksi. Peranan guru dalam pembelajaran. 1. Sebagai pihak yang mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan proses pembelajaran. 2. Disebut sebagai subjek atau pelaku pemegang peranan pertama dalam pembelajaran. 3. Memiliki tugas tanggung jawab dan inisiatif dalam pembelajaran. Peran anak didik dalam pembelajaran. 1. Terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga dituntut keaktifannya. 2. Disebut sebagai subjek kedua karena pembelajaran tercipta setelah ada beberapa arahan dan masukan dari subjek pertama yaitu guru. 3. Diperlukan kesediaan dan kesiapan anak didik untuk terciptanya proses pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar. 1. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya sangat penting dikuasai oleh seorang guru karena hampir pada setiap kegiatan pembelajaran, guru mengajukan pertanyaan dan kualitas pertanyaan guru menentukan kualitas jawaban yang akan diberikan anak didik.
Dengan menerapkan keterampilan bertanya yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran, guru dapat meningkatkan kemampuan anak didik untuk berpikir, memperoleh dan memperluas pengetahuan, serta meningkatkan motivasi anak didik untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. 2. Keterampilan memberi penguatan. Dalam kegiatan belajar mengajar, penghargaan mempunyai arti penting. Tingkah laku dan perbuatan anak yang baik diberikan senyuman atau kata-kata pujian yang merupakan penguatan terhadap tingkah laku dan perbuatan anak. Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulang kembali tingkah laku tersebut dan dapat diberikan secara verbal dan non-verbal. 3. Keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi anak didik serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Keterampilan ini diperlukan oleh guru untuk mengatasi kebosanan anak didik dengan memberikan variasi dalam kegiatan pembelajaran, baik variasi dalam gaya mengajar guru maupun variasi dalam penggunaan media dan bahan ajar. 4. Keterampilan menjelaskan. Menjelaskan merupakan aktivitas yang paling sering dilakukan oleh guru dalam menyampaikan informasi. Dalam kegiatan pembelajaran, menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pembelajaran dalam tata urutan yang terencana serta sistematis sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh anak didik. Dalam merencanakan penjelasan isi pesan atau tema yang dipilih, haruslah disusun secara sistematis, disertai dengan contoh-contoh, dan harus mempertimbangkan karakteristik si penerima pesan, dalam hal ini adalah anak didik. 5. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Keterampilan yang perlu dimiliki oleh pemimpin diskusi kelompok kecil atau guru adalah 1. Memusatkan perhatian anak didik. 2. Memperjelas masalah atau urun pendapat. 3. Menganalisis pandangan anak didik. 4. Meningkatkan partisipasi anak didik. 5. Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. 6. Menutup diskusi. Keterampilan dasar mengajar yang berikutnya adalah keterampilan guru dalam mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal guna terjadinya proses pembelajaran yang selalu serasi dan efektif. Biasanya dalam hal ini yang dapat dilakukan guru adalah guru dapat menunjukkan sikap tanggap, dapat membagikan perhatian secara visual dan verbal, dapat memusatkan perhatian kelompok, dapat memberi petunjuk yang jelas, menegur anak didik secara bijaksana, membuat aturan, dan memberikan penguatan bila perlu. Dalam menegur secara bijaksana, artinya adalah menegur dengan tegas dan jelas, bukan menegur dengan ocehan atau peringatan. Keterampilan dasar mengajar yang selanjutnya atau yang ketujuh adalah keterampilan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan masing-masing memerlukan keterampilan yang berkaitan dengan penanganan anak dan penanganan tugas. Dalam hal ini, ada beberapa keterampilan yang perlu dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama adalah keterampilan guru dalam mengadakan pendekatan secara pribadi. Biasanya dapat dilakukan dengan membangun hubungan saling percaya. Lalu kita memberikan respon positif, mendengarkan gagasan atau ide yang akan dikemukakan anak didik kita. Kemudian guru dapat mengendalikan situasi agar anak selalu merasa aman dan nyaman. Untuk keterampilan yang kedua adalah keterampilan dalam mengorganisasi. Dalam keterampilan mengorganisasi lebih akan dilihat bagaimana guru memberikan variasi pada kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan, mungkin kemampuan anak, ketersediaan fasilitas, waktu, serta kemampuan guru tersebut. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Yang keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Biasanya ini bisa meliputi kita dengan menetapkan tujuan pembelajaran, merencanakan kegiatan belajar, guru berperan sebagai penasihat, serta dapat membantu anak menilai kemajuannya sendiri. Keterampilan dasar mengajar yang ke-8 adalah keterampilan supervisi klinis. Supervisi klinis adalah suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru atau calon guru khususnya dalam penampilan mengajar berdasarkan analisis data secara teliti dan objektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku tersebut. Fokus supervisi klinis di sini adalah penampilan guru secara aktual pada saat mengajar. Kesimpulan, dalam proses belajar mengajar terdapat dua subjek, yaitu guru dan anak didik. Tugas dan tanggung jawab utama seorang guru adalah mengelola pembelajaran secara lebih efektif, dinamis, efisien, dan positif yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan secara aktif di antara dua subjek pembelajaran tersebut. Guru sebagai penginisiatif awal dan pengarah serta pembimbing, sedangkan anak didik sebagai individu yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan diri dalam pembelajaran. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1 pada siang hari ini. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau melengkapi dari materi yang sudah kami sampaikan, kami persilahkan. Terima kasih atas perhatian dari Ibu Lia dan teman-teman semua. Selamat siang, salam sehat dan tetap semangat.